fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, seluruh sobat MT Al Muhajirin, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan buku ringan mengenal Islam. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada episode yang ke-7, di mana kita kemarin sudah membahas terkait kewajiban dakwah yang telah diemban oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW hanya murni dalam rangka berdakwah. Nah, dalam episode berikutnya kita akan melihat bagaimana thariqah dari dakwah beliau SAW. Mempelajari thariqah dakwah Rasul SAW berarti mempelajari seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Pasalnya diamnya Rasul, akwal Rasul, juga kemudian ketetapan, sifat, sikap Rasul merupakan sumber hukum bagi kita. Oleh karenanya, di dalam mempelajari sirah nabawiyah, kita harus memahami dari berbagai sisi, termasuk sisi politisnya. Beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai kepala keluarga, beliau sebagai sahabat, maka itu semua merupakan sumber hukum bagi kita. Sebab kita juga mengalami hal yang sama. Sebagaimana kita sebagai sahabat dari teman kita yang lain, juga sebagai kepala keluarga dari keluarga kita, juga kemudian bisa jadi di antara kita menjadi pemangku amanah sebagai pemimpin di dalam suatu negara. Maka disinilah pentingnya untuk memahami sirah nabawiyah dari sisi politis. Oleh karenanya, kehidupan beliau senantiasa tercurahkan untuk menjaga bagaimana kemudian firasatuddin, agama ini senantiasa terjaga dari pemikiran-pemikiran asing, dari gempuran-gempuran peradaban barat yang memang pada saat itu telah memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya, yakni kekuasaan Persia dan Romawi. Nah, seluruh sobat MT Al Muhajirin, kita sekarang membahas terkait garis besar thariqah dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sukses dalam mengemban risalah, membina dan membentuk masyarakat Islam, mendirikan daulah serta menghimpun umat manusia yang sebelumnya terpecah belah dalam bentuk berbagai kabilah menjadi umat yang satu di bawah panji Islam. Maka kita bisa fahami bahwasanya kumpulan daripada individu-individu akan terbentuk suatu masyarakat. Dan kemudian masyarakat ini sudah selayaknya diikat dengan satu peraturan, baru disebut masyarakat. Jika tidak diikat suatu peraturan, maka disebut sebagai gerombolan, bukan masyarakat. Karena mustahil yang dikatakan satu masyarakat kemudian tidak memiliki satu aturan yang mengikat atas aktivitas mereka. Dan inilah definisi yang harus kita pahami, bahwasanya masyarakat terbentuk daripada satu individu-individu, dan gabungan daripada individu-individu tersebutlah yang kemudian dinamakan masyarakat. Rasulullah SAW dalam tahapan dakwah ini mengambil dua tahapan, yakni fase Mekah dan fase Madinah. Di mana fase Mekah beliau kemudian melakukan pembinaan secara intensif atau pengkaderan terhadap individu-individu sahabat-sahabat yang mau untuk kemudian mempelajari Islam terhadap beliau, menerima dakwah beliau, menyokong dakwah beliau. Semua dilakukan di rumah Al-Arqam, dikader, ditempah secara akliyah maupun nafsiyahnya, yakni akli Islam dan nafsiyah Islam, hingga terbentuklah nanti saksiatul Islam, kepribadian yang Islami. Dan ini perjuangan ini melalui proses yang tidak mudah.
melakukan pemahaman secara individu-individu terkait apa-apa yang kemudian selama ini bertentangan terhadap syariat Islam, ajaran yang telah beliau bawa Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mendapat pertentangan juga nantinya oleh orang-orang kafir Quraisy selaku pemangku kekuasaan sistem akidah kufur yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Maka terus-menerus dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan taskif, melakukan pembinaan. Rasulullah menjalankan dakwahnya di kota Mekah melalui 2 tahap, yakni taskif wa takwin, yakni pembinaan dan pengkaderan. Pembinaan kepribadian kader berupa pemahaman pemikiran Islam dan kekuatan ruhiyah. Tahap kedua adalah tahap penyebaran dakwah dan perjuangan aktivitas dakwah. Tentu saja ini terjadi dengan pergolakan pemikiran atau yang sering kita namakan ghazul fikr, perang pemikiran. Bagaimana peradaban barat juga peradaban Islam senantiasa melakukan perang pemikiran. Nah, ini ketika ada argumentasi daripada orang-orang orientalis bahwasanya tanpa penerapan syariat Islam, Eropa ternyata maju dari sisi teknologi, pembangunan, dan kemudian peradaban mungkin. Tapi jangan lupa, hasil dari pemikiran akal manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Di sisi lain, infrastruktur mungkin bisa terlihat maju di Eropa. Namun apakah kemudian terlepas daripada kontrol perusak daripada individu-individu masyarakatnya? Bisa kita lihat di Amerika Serikat. Maka di sana kita bisa lihat bagaimana orang yang kecanduan terhadap narkoba, terhadap minum-minuman keras, yang justru ini menjadi batu sandungan sendiri terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Harus mengurusi zombie hidup, yang kemudian karena hasil daripada legalisasi dari minum-minuman keras, khamr, yang di situ merusak akal manusia. Maka lambat laun populasi manusia akan kemudian semakin hilang. Artinya apa? Dengan legalisasi LGBT, legalisasi miras, legalisasi khamr, legalisasi hal-hal yang kemudian merusak daripada kestabilan pemikiran manusia untuk berkembang dan melanjutkan keturunannya, maka populasi manusia pastilah kemudian akan hilang, lambat laun akan hilang. Artinya apa? Bangunan fisik ini diperuntukkan untuk siapa? Kalau manusianya rusak semua, percuma kemudian bangunan fisik ini dimegah-megahkan, ditinggi-tinggikan, dimaju-majukan, namun yang menikmati pembangunan fisik ini tidak ada. Maka ini salah satu strategi dari kaum orientalis untuk menjajakan sponsornya bahwasanya peradaban barat atau sekularisme yang kemudian mengalami kemajuan dan untuk mengkerdilkan perjuangan penerapan syariah yakni akidah Islam. Maka ini harus kita lawan. Ya, ini namanya ghazul fikr. Dan ini yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam taskif. Ketika kemudian sudah meyakini individu-individu kaum muslimin sudah meyakini akidah Islam adalah akidah yang sahih, akidah yang bagus, yang kokoh, yang kemudian menjadikan rahmatan lil alamin, dengan sendirinya dorongan dakwah untuk menyebarluaskan itu dilakukan dengan sukarela, dengan sebagai bentuk kecintaan terhadap sesama manusia. Karena Islam sendiri tidak mengajarkan kekerasan, kerusakan. Islam sendiri mengajarkan kerahmahan. Islam sendiri mengajarkan sebuah kasih sayang, toleransi. Islam sendiri mendudukkan bagaimana secara proporsional menghukum orang yang berbuat zalim. Islam sendiri melarang kemudian saling menuduh, menfitnah. Luar biasa. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, kita telah melihat atau meyakini bahwasanya syariat Islam telah diturunkan oleh Allah SWT secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Oleh karenanya mustahil syariat Islam lepas daripada peraturan-peraturan yang sedang dibutuhkan oleh manusia. Mustahil hal itu terjadi.
Jika itu terjadi, maka kita sama seperti meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka disinilah kita wajib memahami bagaimana thariqah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam membina, dan wajib kita jadikan contoh. Pengkaderan terus dilakukan, penyadaran umat kemudian terus dilakukan, dan juga memunculkan kemuliaan Islam harus kemudian kita sampaikan ke publik. Tentu ini tidak mudah, tentu ini tidak kemudian lancar, tentu juga tidak seringan membalikkan telapak tangan, karena hambatan-hambatan itu senantiasa akan ada. Namun bagi orang yang pemahamannya mantap, akidahnya kokoh, keimanannya tebal, hanya berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menuai suatu keberhasilan nantinya. Nah, ketika tahap pertama ini sudah selesai dilakukan Mekah, di fase Mekah itu, fase Madinah, mohon maaf. Di fase Madinah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan marhala tatbik ahkamul Islam, yakni tahap pelaksanaan atau penerapan syariat Islam. Jadi fase Mekah ini pertama itu adalah melakukan pengkaderan, pemahaman terhadap para sahabat dan para pejuang, untuk kemudian nanti diterapkan dan menyokong daripada istilahul hukmi fil Islam, penerapan syariat Islam yang ada di Madinah nantinya. Maka dua tahapan inilah secara garis besar yang diberikan contoh oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil dikatakan kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mencontoh bagaimana beliau dalam melakukan aktivitas amal dakwah. Oleh karenanya, cinta terhadap Rasul secara otomatis cinta terhadap syariatnya. Cinta kepada Rasul otomatis kita cinta terhadap apa yang telah dicintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita mengaku cinta terhadap Rasul, namun kita kemudian membenci, antipati terhadap penerapan syariat Islam. Dalam pertemuan yang ketujuh inilah marhala-marhala yang kemudian harus kita fahami bersama, bahwa marhala yang pertama, marhala di Mekah, yakni marhala taskif, yakni pengkaderan secara matang. Dan marhala yang kedua adalah marhala tatbik al-Islam, penerapan hukum-hukum Islam, yang dimana sudah disokong oleh orang-orang yang berpemahaman baik terhadap syariat Islam. Maka inilah yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwasanya korelasi terkait dengan keberhasilan dakwah Islam harus melalui proses perang pemikiran. Tidak bisa kemudian kita hanya menyampaikan Islam saja, tapi kita tidak menyampaikan terkait kerusakan-kerusakan sistem yang berasal dari luar Islam, yakni berasal dari akal manusia. Dan ini kalau menjadikan Islam sebagai ideologi, kita akan mampu menganalisis bahwasanya adanya ideologi yang ada di dunia ini, yakni ideologi sekulerisme dan sosialis komunis, yang memang itu adalah keluar daripada fitrah manusia. Sebagaimana dicontohkan tadi, kemajuan-kemajuan peradaban Eropa itu sejatinya tidak untuk memajukan manusia, namun hanya memajukan infrastruktur yang di situ banyak merugikan manusia. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.